Enggak, ini acting ya, acting. Intel-intel di luar udah suruh kasih nasi bungkus semua ya. Intel-intel di luar tolong kasih nasi bungkus ya, itu biar biar kasihan mereka. Kalau kau nyala mau balik no. Eh, lupa. Nih, udah nih gas. Oh, yo, oke, saya sudah, Request aja gitu. saya sudah. Waduh. Kayak perlu musik sedikit deh. Enggak ya, jangan ya. Nah, dikit aja. Halo semua. Canggih kali teknologi. Oke, biar biar apa? Biar ngobrolnya enak. Klerik. Ini mau kampanye LGN apa ngobrolin teori konspirasi nih? Pojel. Jangan terlalu keras, biar ada musik. Oke, 3, 2, 1. Oke, belum ya? 3, 2, 1. Mana Pak Tirtanya? Tolong kirimkan Pak Tirta ini ya, pulsa ya. Udah, oke. Cipeng. Oke. Halo, Cipeng. 3, 2, 1. Ya, Connecting, oke. Yo. ya, halo, play anjir kaget ini kayak vlog. Pak Cipeng, kita Ya. gini loh, biar nggak slack kita tos dulu. Bapak ada hand Tos. sanitizer? Pakai, kamu minum hand sanitizer aja. Fresh Cheers juga. ya. Oh, udah. Saya ada sehat. Loh, bro, kalau orang bersulang tuh harus lihat mata, bro. Ya iklan. Oke, nggak apa-apa. Oke, sama-sama iklan ya. Biar asik ngobrolnya. Ini teman saya tiba-tiba muter lagu. Siapa? Oh, Genesis, bro. Ini Phil Collins nyanyi belakangnya. Ada yang gondrong main drum itu. Buset, yang Oke, nonton Pak Dokter. Kenapa? Sehat, bro. Alhamdulillah sehat. Pak Cip. Itu yang nonton banyak Aduh. amat tuh, gila. Ini mau mantengin apa sih ini 50.000 orang? Ya kita gini aja, bikin berseri aja gimana? Kayaknya Lumayan. seru dan besar part 1, part 2 ini. Ya, we'll see lah. Jadi, dokter lokasi di mana sekarang nih? Aku Di panggil Jakarta. dokter apa Aku panggil dokter apa Cipeng yo? Cipeng aja, Mas. Apa artinya Cipeng? Soalnya saya ada Gepeng, nomor. Mas. Oh, Cina Gepeng. Saya ada temen namanya Cipeng juga di Malang. Dia punya band namanya Bugunda Lowaru. Ya, Mas Cipeng itu lucu orangnya. Dia dulu kalau konser tuh bawa babi dia ke panggung di Malang loh. Iya di Malang. Mas Tirta. Beli ini fans lu beli ini fans lu beli sehat Halo, bro. Indonesia bersinar. Kuat kita Kuat. bersihnya, Mas. Oh iya. Kuat kita bersinar. Ayo Ini Pak Cip. Ulang. Kuat Woi. kita bersinar. Dah. Stop, Oke, stop. men. Ini Jayalah ini Indonesia fans lu baru. semua beli di sini beda. Apa namanya? Itu apa tuh asap apa itu? Tiba-tiba banyak asap, Dok. Lagi fogging? Enggak. Oh, asap Jamaika. Fogging nih kayaknya. Ini kita nggak ngobrol-ngobrol dari tadi. Oke, Mas Tirta Surabaya toh? Jogja aku, Mas. Oh Jogja, oh, pantas gue temenan sama si Iku ya, si Asu siapa? Juki. Juki, Sidlisya, siapa lagi? Heru. Oke, Mas. Jadi bentar, coba suaranya Mas Cipeng dikerasin lagi, Mas. Volume Mas Cipeng. Ngegas dong ngomongnya. Kue itu dengar gak? ngegas. Dengar gak? Ini. Ngegas ini udah ngegas gila nih. Iya, ngegas. Ini soalnya banyak orang bilang ini keduanya sama-sama ngegas, nanti ntar ketemu pasti nggak ada yang ngegas. Ya pasti nggak ada yang ngegas semua. Kalau jadi Ya udah sama, Fred. Yang ininya buat X. Yang X. Cok. AirPod bisa. Apa itu? Pakai Bluetooth. Wah, nggak mau. Cipeng disuruh pakai genset. Mas Cipeng disuruh pakai genset.
Asu. Aduh, gimana Mas penjualan sepatunya? Bisa ditanya. Ini mau bahasa apa sih, ini sepatu apa? Denger. Pakai Vendela, mana Vendela? Nih, pakai Vendela nih, nggak mau kalah nih. Nah, nih. Mantap. Oke, mirip ya, mirip sama yang saya jual di sini. Jadi sebenarnya gini Mas, ini Vendela nih. Dah, siap. Woi. Oke, lo Jadi dulu. jadi fans Amerika ngontak saya menjebak Mas untuk menunjukkan sepatu Mas yang hampir mirip dengan fans. Jadi ini saya lagi bagian dari teori konspirasi ini. Ini konspirasi fans, jangan-jangan Mas kayaknya. Ya, oke dah. Oke, kita cukup ya gini ya intermezzonya ya. Mari kita agak serius mungkin. Bisa masuk toh? Masuk. Oke. Suaraku Oke. Ayolah. Kan gini, apa namanya? Sebagai orang lapangan, saya ingin dengar. Soalnya saya percaya Mas Cipeng ini punya peran sedikit kayak semacam whistleblower gitu loh. Mas Cipeng tahu tuh whistleblower. Beli. Ini suaranya kecil banget. Gua pakai ini deh, pinjam headset bentar. Oh, ini kerjaannya CIA nih. Dia harusnya pakai sound nih. Bentar, gue akan cari headset. Ada nggak? Saya 5 menit loh. Saya 5 menit loh bikin rambut ini buat Mas Cipeng nih. Jambulnya biar. Saya juga touch up dulu deh, rambutnya berantakan. Jadi kita ini jadian. Bentar. Ini jangan dini ya, jangan diniin. Ini diapain? Jangan di close. Oke. Nggak tahu caranya juga nge-close, Mas. Aduh. Oke kawan-kawan, buat yang lagi santai, angkat gelasmu. Buat yang nggak minum, angkat tehnya. Jangan banyak-banyak minum teh. Ini suara saya serak karena 3 hari ini minum teh terus-terusan. Aduh. Ini alisnya udah mau, ya. Dokter Tirta kayaknya diculik. Ini kayaknya Dokter Tirta dijemput tim mawar ya. Ini hilang, tiba-tiba hilang. Yo, bangun Bali, subsidi petani. Mana gitarnya, Mas? Sambil ngisi waktu. Harus. Wih. Mas Heru, segidok. Mas Heru, tumben kowe non. Sehat-sehat. Cok lali. Oke, Dokter Tirta datang lagi. Saya mau ngamen nih. Bangun Bali, subsidi petani. Kita semua. Oke. Jancuk. Oh, sorry, Cok. Enggak apa-apa kalau di Bali jancuk itu naskleng. Musik DJ. Ini DJ ku ini mabuk ya kayaknya. Mas Ade, nama DJ-nya DJ Sade. Dengar gak? Udah dengar gak? Oke, ini enak. Oke, ini enak nih, enak. Enak lah. Oke Mas, saya ke awal tadi toh, jadi saya pikir Mas Cipeng ini punya sifat sedikit kayak semacam whistleblower. Whistleblower tuh orang dalam yang sering mengeluarkan statement yang di instansi itu mereka tidak keluarin gitu demi banyak pertimbangan. Jadi Mas Cipeng saya lihat sih sering mengeluarkan informasi-informasi yang tidak dikeluarkan oleh institusi resmi. Jadi saya ingin Mas Cipeng coba bercerita dari kacamatanya Mas Cipeng, saya ingin tahu di lapangan tuh kayak gimana Mas? Jadi kalau beli nih gini nih. Ini ngegas apa biasa aja nih? Aduh, saya nggak ada alasan buat ngegas. Ntar kamu ngomongnya yang agak. Bener kan orang ngegas ketemu ngegas jadinya biasa aja jadi ya netral. Nanti kalau Mas ada yang ngomongannya mungkin saya anggap kurang masuk akal, mungkin saya ngegas. Tapi kayak enggak sih, soalnya Masnya kelihatannya baik ya mukanya. Muka baik, fuckboy asu. Oh, kamu fuckboy. Orang tuh Cika, fuckboy sampean tuh pasti kan. Alhamdulillah udah bertobat sekarang. Jadi di era saya nggak ada istilah fuckboy. Dulu namanya Angelo. Oke Mas, silakan Mas. Oke. Jadi lagi simply. Jadi kalau yang kesempatan di lapangan itu yang nggak disorot sih yang pertama adalah ya aku akuin sih itu tingkat kelelahan tenaga medis. Benar begitu ya Pak Dokter ya? Oh, ya tingkat kelelahan suara dokter. Jadi saya sudah siapin banyak data. Anjir bawa berkas. Nggak boleh kalah kita bawa berkas. Ada berkas nggak?
wah nggak bawa kita kalah coy. Jadi kalau yang pertama itu tingkat kelelahan. Oh iya, iya. Tingkat Oke, tingkat kelelahan. kelelahan. Berarti Tingkat- mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh? Nah bukan, kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Kalau yang dilapkan lu tanya Mas Beli kan, Mas Beli itu piye cok? Mas Jerry Ya, kan, beli, pakai bahasa Jawa. beli. Mas Jerry aja. Jadi Mas J kan tanya yang di lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh Sudah banyak terakhir pasien ya? nggak jujur. Iya, nggak jujur. Ah. Banyak pasien nggak jujur. Dan yang ketiga, Dalam konteks apa mas nggak jujurnya itu? jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, ada pernah mereka datang ke tempat COVID tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah, jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka karena tertekan mereka nggak mau ngaku karena takut di sinis, takut di stigma. Iya, Ya iya. kayak stigma Betul. kita ke HIV lah. Nah, yang ketiga yang jarang banget kesorot itu adalah selain APD ya. Kalau APD orang udah pasti tahu lah. APD pasti nggak tahu. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah Ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Pak Daeng, Ketua ID, Ketua PBID itu kemarin kan sempat diwawancara oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba Kalau jelaskan. pada waktu itu sih, kalau nggak salah Ketua PBID kemarin Dr. Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya dibeturin dan akhirnya kami para dokter dihujat walaupun akhirnya kedepannya Ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, jadi kami itu rata-rata kalau kemarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, tapi kalau kita itu udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah udah 35 ya? Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya? Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Beli ya, itu ada 6 atau 7, kalau nggak salah nih disclaimer, yang tidak karena COVID secara langsung. Dan ini semua di Jakarta, mostly? Enggak, menyebar. Okay. Terus paling banyak ada paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh. Kalau yang data, kalau yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Iya paling banyak Jakarta. Terus ada yang tertular dari luar negeri, bener nggak? Ada yang import case, terus ada yang tertular dari tempat praktek. Terus ada yang karena kelelahan terus akhirnya tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Jadi kalau omongan ada dokter yang sakit jantung juga? Ada itu 6 orang pokoknya. Ada. Jadi emang itu udah dijelaskan. Iya sakit jantung karena kelelahan, tapi dia jadinya kena heart attack. Ya stres ya. Stres, benar. Kayak stres heart attack. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID, tapi kalau nggak salah dari 35 6 ya, 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya 6. Jadi kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan tuh guruku. Oh yang senior itu. Ya itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru. Beliau kalau salah ketularannya di pesawat. Ketularannya bukan di rumah sakit toh? Bukan di rumah sakit. Kalau nggak salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke. 25 bukan 35 ya? Oh Mas revisi Mas, yang wafat 25 Mas. Oh kan menurut 35 itu sama 35 sama apa? Oh kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. Itu kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Soalnya di catatan medis tuh di sini masih 25 soalnya. Iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Perawat. Jadi kalau dokter doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dr. Tirta? Ada nggak kurikulum
kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, mencegah infeksinya, jujur. Mencegah, mengerem infeksinya. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih, kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya memutus rantai infeksi, intinya itu aja. Jadi kalau untuk gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada 2 sih. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak, Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya, walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya kalau salah. Kalau dipelintir sudah pasti ya. Kita berdua sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat gak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini, beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya, teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan di Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang ya. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang? Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau masih nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan di grup WhatsApp om dokter yang genit-genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Gak ada. Kayak nggak pernah ya kak. Itu grup WA tidak pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu Mas, aku 28, dirimu 50 kan. Anjing. Jancuk. Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 kan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Nah, dirimu laku aja tuh. Laku 43, Mas. Wong Jember istriku loh. Oh iya makanya. Jember piye, Bos? Itu Jember campur itu keju. Mas, kalau Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada. Nggak ada kebetulan Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget. Soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak itu. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana. Dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup di 2 jam, makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun bos ini. Saya Pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi kita tuh pertama kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya tugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu
saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi, itu sepakat nggak, Mas Kalau Firta sama konspirasi saya? apa aku nggak tahu, cuman kalau wafat dalam Konspirasi politik, ya bisa jadi. konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi Sepak- karena wafatnya banyak banget ya dan pahlawan nggak, itu. dan beritanya nggak ini kan, nggak jelas kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Ya kalau Masnya yang milih siapa? apa? Masnya milih siapa Waduh. kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Sama. Saya waktu itu Iya. nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau yang KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ya Iya. ada, kita nggak tahu ya tuh diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa mungkin di atas. jadi, bisa enggak. Kayak gitu. Ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya siapa? Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan konspirasi kalau itu jelas itu. Ya, itu kan konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya gitu. ya, itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada Itu hampir teman pasti ada. pasti ya, makanya. Ada. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu kalau menurut itu saya aku kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya dan kriminal. Nah, ini kan pola kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu? Mau tahu aja. Jadi kalau Insto. Oh ya, anjir Insto, Cok. Jadi gimana? Kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya itu, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di? Pesan besar. Ya. Intinya kan kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, kan? ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Kalau menurut adaptasi, saya kan, bener kan? Iya, kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama akunnya. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama tuh masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Jadi pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul. Oke. Oke, jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa tadi? Jadi kalau aku yang pengen saya itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu. Karena ada beberapa statement yang setuju. Tapi
Iya, kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya itu yang mengatakan Satu-satunya kayak, jelas satu, gimana sih? Kamu udah bilang oh ya satu-satunya, nggak usah satu-satu, bilang ya cuma satu-satu cuma satu. satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila, tuh. Ayo silakan, ayo, Ya, saya jadi lagi kalau baca data nih. satu Iya. nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian, itu doang. Hmm. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu nggak Nah, ada yang Mas kelelahan. yang Mas Cipa yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya yang mana? Statementmu yang di caption yang ya sebenarnya itu yang mana? pertanyaanmu kan yang bisa yang mana karena itu? bisa jadi karena kelelahan atau Oh, iya. kelelahan. Nah itu karena Kurang setujunya kalau di mana? Tiga setujunya Jancu. dari tiga Cuk. Dari 35 Kurang setuju kan di mana? 25 diantaranya dokter. Ya kan? 35, 25 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID cara karena dia nggak jujur. Ya, Ada rest in beberapa peace, yang kelelahan. Jadi emang imbang. Tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Tapi yang kelelahan ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh, jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu, mereka masih ada chance untuk survive, maksudnya. Ya, betul. Masih ada chance untuk Yakin? survive. Ya, Yakin? insya Allah yakin. Ini, Yakin, insya Allah. ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang Nah, kalau apa? kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus Kalau dia jantung, meninggal, ya kalau terus dia jantung, meninggal, iya, terus ada kebetulan beberapa. dia punya corona kan. Jadi anggaplah corona itu seperti apa ya? Kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya. Karena corona ini kan nggak kelihatan ini. Betul. Jadi kita pakai apa yang kelihatan, jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit apa ya paru-paru, diabetes, dia kebetulan jerawat juga, terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit atau kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko. Jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Itu fair, setuju ya. Stres, ya, WhatsApp, psikologi. dapat WhatsApp kurang enak dari istri aja kita langsung drop Ya. Nah, terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi di kamar tahu lah, mandi. pasti nggak mungkin, pasti nonton ya. Pakai account. Oke Mas, lanjut Mas. Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi enak juga ngobrol kayak gini. Iya, kayaknya kan endingnya itu mereka kelelahan, intinya kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu. Ya kan? Kita nggak tahu ya, nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun itu turun. Oh, maksudnya percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron dah duluan dia, pinter dia. Aku paham, Pak. Bagus juga defense-nya. Kalau kita percaya Tuhan, mau nggak mau kita ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, cuman yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu Mas. Saya agnostik saya. Oh, agnostik ya sampai ada. Iya. Nah, nggak masalah aja. Oke. Terus habis itu si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukannya rendah. Dan ini statement ya dari analoginya. Aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis tenaga medis sekarang itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Ini dari mappingnya pakai Indonesia ini. Ya, Indonesia. Dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas J itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya. Alurnya udah halus lambat ya.
udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID ini oli Orang, nih berarti. ya betul, COVID-nya olinya. Hmm. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau Kayak kalau dia naik nggak mobil, kuat, mm, kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan banyak halus, oke, dia hmm. kelar. Makanya kalau Oh, emang berarti oke. Bang Man, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Hmm. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya Dan imun rendah, di Italia itu kan yang paling jadi elderly, apa orang tua. contoh kasus yang paling jadi apa yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan karena Iya, kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu mereka betul, makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya, Oh, terus anjir. apa namanya? Lalu ketika yang kasus Itali itu meledak dan itu menjadi apa kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan? Tapi yang Tepat. orang-orang yang orang-orang jarang di apa yang saya lihat di mainstream media jarang banget bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat apa namanya lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 60 65. tahun, elderly. Iya, Ya, ada 99% iya, loh. Jadi elderly. udah tua dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis dan kualitas udara di kota apa nama kotanya Mas yang banyak meninggal itu Daerah utara Italia kan lupa, ya Milan ya. itu ya nggak bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh coba Mas cari kalau ada waktu ya Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya dibumbu-bumbuin angkanya ditambah nolnya satu atau ditambah komanya dikurangin segala macam menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Italia pada bilang ya mereka ngirim video segala macam aman kok di Italia ini berita terlalu melebih-lebihkan karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana Waduh. mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi. Karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, itu. Ini ya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya. Dapat kan ya? Dapat. Paham kalau. Ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Bli? Ntar lu karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama, pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya, aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media itu ibaratnya kayak gini Mas. Aku neranginya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan iya kan? Gitu. Kan betul, kalau betul, misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan disebut nggak pasti. Tadi Masnya jangan bilang pasti. Enggak, kemungkinan tinggi, ya kan? Bisa mati. Dan angka kecelakaan saya dulu sempat lama kerja di media soalnya Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor, Dek?
Masih hidup? Teman saya Masih kemarin naik lah. motor masih hidup. Nah, Kapan nah, mati? anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada. Itu imaginary friend. Lanjut, Mas. Nah, kalau Mas kalau yang Mas Cipeng. Ya. kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini. Orang COVID itu Hmm. berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati, bisa selamat. Heeh. Nah, 99%. narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur Itu aku dia. suka. Jadi Narasi itu selamat kenapa ini yang saya nggak digoreng. ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kayak ini kita nih musuh kita berdua sama. Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. Makanya COVID aku dan bilang, narasi. ya narasi, emang. COVID kan udah musuh bersama ini. Yang saya berdua yang akan kita dalami di sini ini, kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan, padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya, misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh mikir, ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuh-sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan? Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan Mas J pasti ada beberapa yang nggak setuju di aku. Cuman kalau gitu, dari sini kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu ya? Ini ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien juga jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, ya, itu Mas, fatal. Itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak, ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya loh, sampai aku ngerasain sendiri, Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir, Mas, dari komplekku. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek, Mas. Kenapa, Pak? Itu tempat prostitusi. Masa sih itu? Serius? Kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT. Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan sioba dia. Emang komplek di Bali daerah prostitusi? Ya. Gini ya. Coba punya teman orang Bali tuh? Ada? Punya. Kita belum temenan. Oke. Kita mungkin enggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Nah, aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali. Itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih dan masih ingat. COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease. Sembuh sendiri. Betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya. Lengkap. Jadi pokoknya Pak Terawan tuh terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu gak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya
Iya, ya sih. Harusnya lengkap kan, karena kan kita Ah, berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau dan nggak salah mm-mm, virus itu self limited disease dan kalau mm-mm, dikasih nutrisi dia bisa sembuh mm-mm. kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi Berarti kita kalau lihat misal, yang beredar di media apa judulnya? ya parah Ya parah. karena itu loh, itu yang pertama dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Itu Jadi yang gini Mas, pertama. saya pengen nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti tadi, seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya yang ngomong misalnya contoh Najwa Shihab, apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Nah berarti Aku ini berani, benar, benar, ya benar. berarti ini bukan Setuju. tentang message-nya sebenarnya kan? Ini Ya, tapi tentang tentang figur yang ngomong. tentang ini kan visual berarti kan Betul, tentang visual visual branding. keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di Ya awal. ya Tapi benar. dan sistemnya kalau Mas dilihat, pemerintah tuh sistemnya Hmm. udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari eh, kesalahan, terlalu menggali-gali Nah, kesalahan tapi sampai mereka lupa kalau ya sampai lanjut Mas. akhirnya nih, sampai akhirnya tuh Hmm. kalau pemerintah nenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Hmm. Ini Aku datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan Hmm. masyarakat, contoh kita menenangkan masyarakat, let's say mengenai apalah Hmm. eh kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin masjid pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong Nama masker, borong hmm. APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker, Ya, terus jadi let aib. the domino falls. It's a part of the Iya, plan. domino effect ya. Nah, itu yang Ya, itu akhirnya emang part eh, part of the plan. ya itulah. Makanya kan kalau kalau aku secara pribadi, secara dari awal Mas J itu Hmm. kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya, ya. Ya Viralnya kan karena saya gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. sebenarnya iya. Kalau Dedi sama Yonglen nggak ngangkat itu, saya mungkin kita nggak akan ngobrol kayak gini. Mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya Betul. thanks to them. Ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex. Mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini kita singkat TK ya dari sekarang ya Ya, Kak. biar Oke. ya TK ya biar nggak kepanjangan. Jadi Oke. ketika yang Lek bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi gue Betul. bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak meskipun beliau tentara segala macam. Dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas. Dia tuh siapa gitu kayak nggak ada nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Jadi Betul. orang orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori Iya. konspirasi. Stigma tentang TK di Indonesia ini sangat-sangat apa ya? Sangat eh, Jelek. tidak efektif kalau saya bilang tidak efektif. Satu, kalangan flat earth ya, ini flat earth society, mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu Iya, setuju. Karena ini yeah. sesuatu hal yang berbeda. Itu Sesuatu hal yang berbeda. tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari, tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi Betul. kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda. Delete atau hide dulu video-video Anda tentang flat earth karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media Iya, mainstream. dan
ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di tag, beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini, penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan. Karena itu nggak krusial. Gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, bener betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya cocok logi. Kata-kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutup-nutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi ini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang tuh kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi ya, kalau aku anggap yang konspirasi itu, Bli. Kalau aku sih anggapnya kita positif ya. Dari awal Bli ngomong Mas D itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu, itu jujur aku nggak komen sama sekali kan, karena ada beberapa yang masuk akal, terutama narasi yang memang menakut-nakuti. Karena kan kita ingat, Mas, berarti Mas pernah bicara masalah kayak gini sama teman-teman ya? Wah, aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID. Tapi setelah kita selesai raksi jam 1, jam 3 pagi, itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Ya, saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut, yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak. Salah satunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau yang meninggal, dari yang sini gugur? sih aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas. Gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di set. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari Garaya cuman baik banget datanya. Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D. Vicky. Ini vokalisnya Burger Kill, bro. Dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fish gimana Mas yang masuk, Mas? Sopo? Fish. Ya, Masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Serius ya, kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fish atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke nggak kena bacok ya masih hidup. Kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya. Nah, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus sudah komorbid itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur. Ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh, meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah, yang gugur ini usianya ada, nggak dijelasin? Nah, kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya, itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya, maksudnya aku belum baca data lebih lanjut, apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid. Seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN, itu dari pasien. Dari pasien emang mereka, kalau proporsi, wah itu baik banget ya Allah, petanya. Oh, maksudnya percaya Tuhan loh. Iya benar. Nah, kalau saya juga percaya, cuma namanya semesta. Iya betul. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta, itu yang tidak ada komorbid, jujur 34%. 34%. Itu tidak ada komorbid. 34 total, ini kota ya? Ini total, tapi yang sampai tanggal berapa? tadi mereka survive kan mereka? Apa? Selamat ya. Iya, seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ada. Soalnya, ya, tapi kita ada sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Buset. Nah ini. Oke, ini di daerah mana? Ini Persan kan? Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana, Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus di atas 60. tinggi, berarti di atas 60. Bentar loh. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99 gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di sini itu kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144. Ini data aku kumpulin bareng-bareng tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih, Mas. Buset. Gimana mau bagi 140 dulu? Ini ngomongin togel ya? Berapa? Nah, ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16 kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rendah. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, dan solusinya ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu pasti. Adalah kita kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, pinter juga ya. Ini sampean tuh musisi apa ahli debat toh? Kenapa nggak jadi MC aja ganti mata jering? Nah, gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak, ya toh. Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya di Sarjito ada. Itu sudah maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Enggak, kalau sembuh. Meninggal aku belum baca datanya. Nah, yang meninggal itu di Amerika.
Amerika Belum ada ada katanya data. meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Oh. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7 dia tuh juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang program penyembuhan itu dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya, dokter Gupta atau siapa, orang terkenal, dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba boom, adiknya meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi, adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah Ono itulah wifi atau makanya ya. coba cari Jenny siapa namanya, aduh, di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia Pas tuh sudah dari saya beli, jangan di close dulu beli. Ini aku nyari sinyal. Kamu lagi di mana posisi? Soeharto hadir kontol. Aku juga pipis ya bentar ya. Semoga toiletnya cukup Oke buat udah. Oh, audio. Soalnya pipis dulu. Oh ya udah, saya pipis dulu. Aku pipis Masuk, bentar. aku pakai wifi Toiletnya Cipinang nih. kecil nih. Muat nggak? Cukup nggak? Aku Muat masuk. kok. Buset, toiletnya kecil, muat gak gimana. Ini Illuminati nih Anda jangan. Ini pertama kalinya saya live Instagram kayak gini. Bentar ya. Aku pipis juga. Cek. Loh? Apa? Oh, jadi harus gini. Kalau ini dilepasin dari telinga, kalau ini tak bawa ke sana mati. Oh enggak. Oh, denger dong saya pipis tadi. Ini komen pipis semuanya kontol. Alright, ini Madam Flaminora, Dokter Tirta live ya? Kira. Bentar ya, Dokter Tirta kayaknya lagi Mas. Dokter Tirtanya hilang. Gimana Cak? Masih di toilet ya? Oh, dia salah juga. Oke. Itu sana. Tapi dia live tadi. Enggak, dia live tadi. Oh hilang itu? Ah, itu dia mati dulu. Oke, bentar ya, bentar. Ini baru 10% nih dari percakapan. Tiba-tiba Sadik buduh mana-mana ya, seliu informasi. Belum online ya? Lah bisa. Selamat ya. Lukisan itu tolong turunin, Son. Taruh background biar nggak bosen. Ada pergantian background. Cara film gitu sih, cara konser kan sih ganti background. Aduh. Poster ini nih. Ini kas yang besar tuh mana? Yang gini tuh. Udah Mas. Dak Juli apa orang? Kamu yang asli apa yang cloningan? Dak. Sini Dak. Dak Juli klaim. Fendi, Harry. Dasar nggak punya kerjaan semuanya. Belum masuknya. Juga kan? Kecil. Mas 2000 follower. Dari 761 malah berapa tuh? 1,5 juta? 15 juta? 1,5 juta.
Bah, dulu di Facebook juga itu. Kayak lagu Phil Collins. Ya, ntar mana ada data? Ini loh, aku dapat data dari orang dalam nih, penting banget nih. Kalau keadaan dia lah orang dalam. Cocok ada jadi ngelah acara TV sana. Acara TV begini, jualan baju mana? Kali bintang tamu ya wah. Kerja sama sama ini, Resia. Oh udah. Halo semuanya. LGN Bali. Apa kabar LGN Bali? Maaf, terputus sendiri. Yoi. Wah, kamu kayak pejabat aja, maaf. Kencing aja minta maaf, ngapain sih? Santai aja. Terputus, Pak. Iya. Itu yang putus siapa tuh? Oke. Ini Jadi ini kalau loh. dari Kita data itu sedang ini ya. emang Data ya. mereka buka data Ini, nih. Buset, saya data curi. sama data ini udah kayak Ya, adu penelitian ini. Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak namanya tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Virus yang sepakat Wuhan sama Indonesia Kita sepakat di mana dulu? Sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan. Wuhan Sama ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun, ini ya, 1%, 1% kematiannya. Ini sudah saya bikin tabel juga. Kematian ya. Kalau satu minggu di sini sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99% meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Itu Mas. Personil SID. Dan ya jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau Fearless vodka, woi taruh. Ada orang Iceland vodka. Ya, saya kopi, nih. Tapi taka di Pinang. Kopi. Bali bebas plastik, Mas. Wih, itu pamer-pamer plastik di Bali. Wah, su. Oh, nggak boleh plastik, berarti saya pakai apa? Boleh. Gelas. Pakai ember. Pokaria gimana? Botol Mas ini, Mas. Nggak boleh, Mas. Iya, pertama kamu udah ngiklan. Dua pakai plastik. Dimarah kamu nanti loh dimarah sama Body Shop ntar. Kamu tau Body Shop nggak? Masih Body Shop waduh. Tahu kan? Itu kan alat yang buat masuk ke Body Shop apa? Ya, aku dulu disponsorin sama Body Shop 8 tahun. Ya, mereka kan ini sangat peduli sama. Ayo lanjut Mas. Tadi Oke, kita lanjut di Indonesia. Jadi kalau tadi aku lanjutin yang mega cluster tuh. Jadi paling solusi yang bisa penasaran kan. Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah tuh selalu menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misalnya yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan-rentan ini kalau kita dari baca data kan sebagian besar elderly dan ada penyakit-penyakit pemberat. Nah, yang rentan-rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak Mas persis. Paham nggak? Iya kan? Ini persis seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan-rentan di karantina. Pisahin. Ya benar, yang rentan-rentan karantina karena mereka ini paling rentan infeksi nih.
orang tua, Betul. balita, Ah. yang tinggi-tinggi, kalau yang intinya kalau mereka keinfeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas J, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu Karena kita itu muda. kalau kena, muda saya 28, muda tua ada, muda tua, berarti muda ada berbahaya. Jadi kita tuh Muda kayak Cina dipisahin. dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren, ini saya malam-malam masih diusir tangga ini. Aman, Wara? Oh, punya Aman, tetangga. aman. Tetangga Punya. saya sudah saya pindahin semua, Mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona kamu tetangga diusir. sana pindah. Nggak bercanda. Jadi Tetangga dari saya situ dipisahin. ya. Dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak masih Ini muda dan ide ini kalau- bagus banget loh. Iya, karena orang-orang Jadi, kayak muda-muda kayak kita. Jadi ide kalau keinfeksi, harus tetap kalau kan berkegiatan, nggak ada kan? gejala. Harus tetap iya, maksudnya kalau kan kita Harus lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan Sudah, sembarangan, karena cukup. kita itu kalau kita muda kan jam bisa malam nggak tuh nggak bergejala. penting kan? Ya, Jam malam ya, tuh penting jujur nggak aja sih. menurut Mas? Jam malam itu. Nah, kalau Emang warganya virusnya susah diatur, virusnya tahu jujur jam aja itu ya? penting, Oh, Mas. jam 8 virusnya keluar semua. Gitu. Iya, makanya. Harapannya sih mereka Nah, di rumah. ini- Makanya ini- kalau Ya, Weh, ini suaramu putus-putus tuh, Mas. Istri saya- Sinyalmu. ya nggak sengaja. Ini kerjaannya si Ai ini disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Nggak mungkin nggak disadap. Yakin aku 100% disadap. Halo Pak. Siapa namanya kepala bin? Siapa namanya kepala bin? Pak Hendro. Kita ngejam ya 2 lagu 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro Piron. Oke Mas. Terus, Tadi habis jadi itu- ide mega cluster. Lanjut silakan. Nah, mega cluster. Jadi, tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara tepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah, yang masih kerja kayak kan, Betul. yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya Nah, untuk yang masih Just kerja, masih lakukan- apapun, itu menjaga diri. ya lakukan kegiatanmu dengan normal, dengan catatan itu adaptasi tadi, sedikit ada Iya. hal-hal baru yang kamu lakukan, tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Nah, jadi ini yang rentan-rentan. Jadi ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Mas? belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya, Mas. Aku Lah, belum baca kalau terus ini. pemerintah- Subjektifku belum baca. Pemerintah kita kemana? Aduh, telepon Jokowi deh. Jokowi. Aku di handphone itu namanya dia yang ini paling- apa, Pak Debesi. Pak Debesi. Apa itu sih? Dulu waktu dia masih jadi wali kota sempat ngasih nomor telepon. Ya, gimana tadi? Ya. Nah, itu, Mas. Terus yang kedua, waduh aku lali. Setelah seperti itu, kita Yang tenaga mega medis cluster, ini, ya. jadi tinggal Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi Betul yang sekali. datang ke rumah sakit. Nah, kenapa jadi tenaga ini medis untuk ini keselamatan kelelahan? semua Karena orang, yang ya? datang ke rumah sakit, iya, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Dan datang kayak Yang bikin "Mas, saya orang demam." datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo, kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin Nah, orang itulah. ke rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. Ketakutan, Ayo, Mas. ngomong dong. Ketakutan emang. Ketakutan. Ya Masih tahu ngomong siapa Apa? penyebab Media SMS. ketakutan itu siapa? Kau pintar Bukan banget saya kan? mengarahkan ya. Apakah Buset. ya? Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku orang-orang setuju teori kalau di situ. konspirasi kan? Nah, karena Iya, maka bukan. Yang ASU kita gitu, takutkan apa sekarang Vice tuh adalah- Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu ASU mereka bilang seolah-olah orang yang percaya Membuat teori orang tuh- konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Musuh kita tuh punya punya pola Iya, loh. Masa betul. kita ngelawannya kita nggak tahu. Ini ada ahli perang Cina, Sun Tzu. Dia punya buku. Jadi dia tuh mengajarkan intinya kalau kamu mau menang perang, kamu tuh harus tahu musuhmu siapa. Kalau kamu Nah, nggak itu, tahu kenali musuhmu siapa, musuhmu. ya kamu ngelawan orang yang Ya, salah. kenali musuhmu maka 1000 Iya. kali perang, 1000 kali kau menang. Ya,
Betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya. Kalau bukan Sun Tzu Ya, saya Sun ngomong. Tzu. Ya, Oh. ya enggak jadi saya Sun Tzu berarti yang ngomong. Itu binimu, Mas. Mas, binimu join live, Mas. Ini. Mana? Itu binimu dong. Udah tak blok. Udah tak blok. Kle, masa aku kemarin nge-gym kan udah gagah. Pulang-pulang nge-gym disuruh beli setrikaan aku, Kle, asu. Itu. Disuruh beli Nah, itu, setrika aku, Mas. Mas. Hmm. Jadi kalau Mana? bisa sih, makanya kan Iya. ada yang namanya kalau nggak salah tuh karantina mandiri. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak enak badan dan kamu masih bisa jalan atau itu, kamu karantina mandiri, makan nutrisi yang banyak. Karena disarankan Woi, siapa yang tuh ke rumah komen love Nora sakit. tuh? Sialan. Wah, sikat, Mas. Oke, sip. Ya mana cara nyikatnya? Nggak kelihatan. Ini sama kayak corona nih, nggak kelihatan. Oh iya benar ya. Nah ini kalau dari sini itu Mas, dari situ itu harap pemerintah tuh udah mengarahkan kalau misalkan kamu tuh gejalanya ringan. Ya kan, gejalanya ringan itu kalau bisa